sebenarnya definisi katakanlah begitu atau kriteria karakteristik pemilih tradisional itu seperti apa toh? Oke. Boleh saya kasih background dikit sebelum jawab ya. Jadi kalau di analis luar negeri ya, di Australia, Amerika, Belanda, Perancis, itu sangat dipakai nih idiom pemilih tradisional. Jadi mereka menganggap pemilih tradisional ini masih belum distortif, mereka masih kuat, sehingga mereka meramalkan yang maju itu Mega sama SBY untuk putaran kedua. Ini analis luar negeri. Apa gerangan pemilih tradisional? Saya membagi 3, pemilih tradisional, pemilih modern, pemilih postmodern. Pemilih tradisional ki yo pecah gesang derek lah. Etan kali kulon kali tengah-tengah dalane dalane sepur ya. Menikmati saiki mati pokoknya melok Gus Dur ya, Gus Dur gak pemilu ya gak melok gitu. Ini pemilih tradisional, artinya pemilih yang andalannya kesetiaan. Terus ele api mati urip kae. Itu yang disebut tradisional. Yang kedua modern. Modern ini dasarnya selera. Kayak kok ganteng ya, kayak kok nek ngomong sopan kayak yuk dipilih yuk gitu. Jadi pertimbangannya selera. Itu modern. Saya kira cukup banyak nih pemilih ini yang tidak punya dasar juga, jadi pokoknya kelihatannya kok simpatik ini orangnya, kayaknya kok jujur kan gitu. Sorry ya, kayaknya kok jujur ini, tapi sesungguhnya baik pemilih tradisional maupun modern kan sama sekali tidak cukup informasi untuk mengetahui siapa yang dia pilih itu. Tentang 5 capres dan 5 cawapres ini, mereka saya kira informasi yang mereka dapatkan tidak ada 5%. Artinya siapa mereka, karakternya bagaimana, jujur atau tidak, hubungannya sama siapa yang vote duitnya, ideologi politiknya bagaimana, akhlak pribadinya bagaimana, dia dihubungi siapa saja dari luar negeri dan seterusnya. Kan tidak ada yang tahu bangsa kita ini. Jadi akhirnya ya mengandalkan selera lah, kayak ini disuguhi dayoh kayak ya kepenak orang kayak zaman biyen kayak gitu kan. Pemilih yang ketiga adalah pemilih yang kita sebut saja posmo gitu ya. Pemilih yang kebingungan. Kenapa kebingungan? Karena dia berpikir serius. Dia mempertimbang-timbangkan, dia tanya sana sini, dia SMS sana sini dan seterusnya, dia hitung Amin Rais bagaimana, SBY bagaimana, dengan segala seginya, termasuk tidak hanya berpikir tentang seorang capres, tapi berpikir mengenai siapa settingnya, kira-kira orang ring 1-nya, ring 2, ring 3-nya kira-kira oke apa tidak, semua dihitung. Itu pemilih posmo. Nah itu jumlahnya sangat sedikit, nah kita nggak tahu ini bagaimana. Jadi kalau sekedar selera itu sudah termasuk modern. Modern, kan orang modern memang selera tuh harus jin apa selera tuh modern apa tuh. Apa nganggo kijang, apa nganggo banter mengono to urusan ora ono maknane apa-apa modern. Iya. Baiklah, jadi dari 3 hal tadi kepilih itu hanyalah karena berdasarkan tradisional karakter ini tadi. Apa ini Cak Nun kira-kira 5 tahun ke depan gitu loh? Ya, saya dalam hidup ini di setiap masalah, apa itu orang sakit, apa itu negara bermasalah, atau orang bodoh, tidak pandai-pandai atau segala macam, selalu ada 2 cara. Yang pertama cara konvensional. Cara konvensional itu yaitu menggiring atau memberi atmosfer kepada yang bersangkutan menuju sesuatu yang disebut ideal tadi. Yang kedua, dihancurkan sekalian supaya dia mendapatkan fokus mengenai apa yang baik sebenarnya. Jadi yang kedua ini teori inkonvensional, pembusukan. Jadi kalau bisa dapat presiden yang jelek sekali, buruk sekali, dan nanti akan ada puncak dari kebobrokan. Dan kalau orang sudah tidak berdaya sama sekali, baru dia akan tahu, dia akan punya fokus. Kalau kata orang Islam, kalau la ilahanya sudah ketemu, baru ilallahnya tahu gitu. Nah tetapi ini kita tanggung semua ini, capres-capres kita ini tanggung, baik ya ndak, buruk ya ndak. Jadi saya kira saya khawatir dengan kita akan menciptakan kedoliman lebih lama sehingga recovery-nya terlalu lama juga. Jadi menurut saya ada satu jalan yang bisa dilakukan dan saya selama ini mencoba melakukan sedikit-sedikit mengusulkan lah. Saya kira harus ada angkatan 28 yang kedua. Jadi anak-anak anak-anak muda ini dari semua segmen, anak muda PDIP, anak muda PKB, anak muda parpol-parpol, anak muda sipil militer, dari ormas atau dari tekyan ya, dauri-dauri, preman-preman atau siapapun saja. Yang belum tahu tekyan itu. Tekyan itu titik lumayan kayak sampean tuh lah, titik lumayan. Nah, itu menciptakan satu jaringan baru generasi muda Indonesia. Berpikirnya 30% tetap konsentrasi pada pemilu 2004, tapi 70% berpikir proyeksi ke depan lebih panjang. Maksudnya nanti supaya kontrol rakyat
itu diwakili para pemuda tadi, kontrol rakyat menjelang 2009 itu sudah cukup kuat. Sehingga nanti kalau ngomong visi misi segala macam itu sudah konkret. Kalau sekarang kan klise itu. Klise ya. Klise apa itu debat presiden barangku kan kayak munakosah di pesantren atau ujian skripsi. Dan yang diomongkan tuh ya sama dengan anak-anak kelompok diskusi bulan-bulan pertama lah. Gitu. Iya. Para pemirsa dan juga para hadirin, kita akan minta katakan ilustrasi atau gambaran yang jauh lebih jelas lagi mengenai pemilih tradisional ini. Kadang-kadang secara tradisional memilih seorang calon pemimpin itu dengan mengatakan ya dia jujur. Tadi ditanyakan oleh Cak Nun, bagaimana dia tahu bahwa ya seseorang itu jujur? Mungkin dari ya katakanlah prejengan kalau orang Jogja bilang, atau penampakan, oh maaf kalau penampakan nanti dunia lain ya. Performance katakanlah begitu ya, performance atau penampilan bukan penampakan. Nah, ini kita ingin tahu yang lebih lanjut lagi. Kalau performance Mas ya, maling bodoh itu lebih ganas dan lebih berangasan dibanding maling pintar. Kalau maling pintar itu sopan, elegan, ya, tutur katanya bagus. Kalau masyarakat masih berpedoman kepada performance fisik, ya podo pokok omong ngomong daro lah. Nah sekarang saya kasih ilustrasi, saya kasih dua macam ilustrasi. Sebenarnya sudah ada semacam peralihan atau konversi dari pemilih tradisional ke pemilih modern. Saya kasih dua contoh. Saya sama Kiai Kanjeng bulan Juni ini keliling ke 24 kota, ketemu masyarakat ya rata-rata 5-10 ribu di lapangan-lapangan lah, di perempatan jalan dan seterusnya, untuk menjajaki seperti teman saya ini. Kalau disebut pimpinan tradisional di zaman Gus Dur dulu, Anda jangan sebut nama Amin Rais di kalangan Nahdien. Ya, Pak Amin Rais sampai dicegat di jalan tol, mau diapain segala. Tapi kemarin sudah tidak apa-apa. Disebut nama Amin Rais sudah tidak apa-apa, karena mereka sudah mengalami pelunturan-pelunturan tradisi tadi. Jadi di kalangan yang 99% Nahdien dan membela Gus Solah misalnya, itu bisa saya sebut nama lain. Saya tidak kampanye, saya cuman namanya mancing ikan supaya tahu ikannya apa saja, berapa jumlahnya. Jadi sebenarnya pemilih tradisional ini sudah beranjak. Kalau mau ngomong budaya, sesungguhnya umat sedang siap-siap meninggalkan kiainya. Tinggal siap-siap meninggalkan kiai, itu tinggal satu saja, kenop saja. Dan sebenarnya sudah tidak dipercaya itu kiai-kiai. Jadi tidak bisa andalan-andalan seperti itu lagi. Nomor dua, saya kasih ilustrasi. Saya kasih ilustrasi. Di tempat-tempat capres ini, itu ada surat tumpukan segini-segini Mas. Itu satu lembar, itu satu lembar dari satu kiai atau satu pesantren, surat pernyataan dukungan, nama kiai ini, tempat di sini, umat 2 sekian ribu menyatakan dukungan. Dan itu lamaran kepada capres ini ada segini Mas, jadi tidak tahu berapa ribu. Dan saya tidak yakin apakah satu surat yang sama tidak difotokopi dikirim ke semua capres. Saya kira Anda bisa melihat itu. Artinya nek sampean sama saya dukung seseorang kan tidak perlu ke sana kita nyoblos saja. Nah sekarang ada tradisi modernisasi. Jadi sekarang ada modernisasi. Jadi tidak sekedar saya setia sama Pak Hasyim, setia sama Bu Mega, setia sama Gus Solah, setia sama Amin Rais. Saya akan tidak sekedar menunggu siapa yang membayar saya akan bikin proposal supaya dibeli. Itu modern. Nah, jadi proaktif. Ini pergeseran dari pemilih tradisional ke pemilih modern ini cukup besar. Oh ya. Baik, ini ada telepon dari pemirsa. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Ya, dari siapa Pak? Pak Herlambang. Oh, dari Pak Herlambang. Ya, silahkan Pak. Selamat kita bertemu, juga tambah lemu. Ini saya lebih setuju pemikirannya Cak Nun tadi, ilustrasinya bagaimana. Memang saat ini saya sendiri juga mempertimbangkan. Contohnya menentukan satu jago A umpamanya, hubungan sama Amerika sampai sejauh mana, B, C, D, E, F-nya sampai sejauh mana. Setelah saya analisa, saya menganalisa pakai antitesis. Bagaimanapun juga sekarang ada dua kutub. Satu, yang mau mempertahankan kemerdekaan ini, atau yang mau menjual negara ini. Ini belak-belaknya aja. Pemilu ini yang meneragati sopo, tim pemantaunya dari mana. Dan itu urusannya apa di Indonesia ini. Tidak perlu itu dipantau. Harga diri saya cukup tersinggung itu. Manusia Amerika kesini itu cukup tersinggung Mas. Bagaimanapun juga kita diinjak-injak.
belak-belakan aja. Memang ada dua kutub sekarang ini, kutub yang ingin merdeka atau ingin menjual negara. Coba Cak Nun bagaimana komentarnya? Iya, terima kasih Pak Erlambang. Yang ingin merdeka atau yang ingin menjual negara? Ya, baiklah. Dengan salah satunya Tapi orang Amerika. Ini resikonya bisa disebut kampanye negatif. Tapi saya tidak akan sebut nama. Ini memang sudah lewat dan ini sudah lewat. Memang ada salah satu capres cawapres yang saya kira tidak akan mampu melakukan dua hal. Pertama, masalah kedaulatan negara. Karena dia satu-satunya yang didukung secara penuh oleh adik kuasa seperti yang disebut Pak Erlambang. Jadi dia tidak, terutama yang menjadi resiko umat Islam. Jadi dia didukung dengan syarat supaya tegas kepada umat Islam, kepada Abu Bakar Basir, kepada Abu Bakar Marwanto dan seterusnya itu harus tegas. Nah, jadi kedaulatan negara, khususnya kedaulatan umat Islam itu akan terancam betul oleh orang yang sangat favorit ini. Nomor dua, dia juga tidak akan mampu memperbaiki keuangan negara dan sistem perekonomian nasional karena dia terikat hutang budi kepada para konglomerat Cina yang membiayai dia. Tapi bagaimana rakyat tahu? Rakyat tak tahu, rakyat itu loh era ini sumringah pora, mengurupi gandeng pora, itulah gimana. Nah, di samping itu juga pertimbangan-pertimbangan pada capres-capres lain juga. Selama saya keliling ke 24 tempat itu sebenarnya tidak bisa saya omongkan juga, Mas. Saya tidak boleh tidak adil kepada pihak yang manapun, tapi kalau sesuatu itu sangat mendasar menyangkut kedaulatan negara. Jadi ada capres yang nanti akan bawa bedil dari luar ke gini. Dia sendiri kena todong. Ada capres-cawapres yang akan menciptakan kanker darah. Kalau dia jadi, rakyat akan melakukan kezaliman bersama dalam waktu yang lama, dan itu nanti recovery-nya akan menjadi lebih lama lagi. Teman-teman yang jadi di tim sukses, entah di SBY, entah di Mega, entah di siapapun, mereka sebenarnya juga tidak matang pertimbangannya. Tidak matang. Karena kalau ngomong Nahdien ada di semua. Ngomong Muhammadiyah ada di semuanya. Jadi saya lihat sekarang kita sedang diaduk jadi satu. Mudah-mudahan Allah bekerja juga. Maka kalau Allah bekerja juga, saya kira ada beberapa hal yang nanti tidak kita duga-duga, dan saya minta betul kepada Tuhan, kalau memang Tuhan sayang sama orang kecil di Indonesia, anak-anak muda di depan saya ini, tolonglah mereka nanti yang akan ikut nomor satu menjadi pemimpin kita yang akan datang sebelum 2009, mereka sudah mulai bergerak benar. Jangan jadi penerus orang-orang tua seperti saya ini kan gitu. Ya. Jadi itu satu hal yang pantas kita renungkan, tetapi kalau misalnya karena ini sudah lewat, berarti kita harus memikirkan tahun 2009 yang akan datang, dan itu anak-anak muda adalah ya satu-satunya harapan yang bisa kita andalkan. Nah, kita akan bertanya pada Mas Lutfi, tetapi ini kebetulan ada penelpon lebih dulu. Ya, silakan. Halo. Halo. Ya, dari siapa, Pak? Dari Mas Imin. Ya. Saya pemilih tradisional, amat tradisional bahkan. Tapi saya tanyakan kepada Cak Nun. Cak Nun, kalau yang menjajah Indonesia itu kan bukan Belanda, VOC, bisnis, dagang. Kalau memang situasinya seperti itu, dan kalau dirunut sampai sekarang, rasanya juga seperti itu, bahwa IMF bisnis dan yang lain sebagainya. Yang menjadi repot adalah ketika ajakan kita, tanda petik, bergeraklah bersama-sama ke depan, ini kalah dengan sikap konsumtif. Pertanyaan saya kepada Pak Nun, apa sih kira-kira yang bisa dijadikan momentum bersama-sama untuk memikir ke Indonesia? Ya kalau bahasa sederhananya mungkin revolusi tapi tingkat pemikiran. Mohon dikecilkan sedikit Pak volume televisinya. Oke. Ya. Saya kira pertanyaan itu. Oh iya. Terima kasih. Ya. Terima kasih kembali. Jadi penjajahnya bukan negara tetapi kelompok bisnis. Nah, ini apakah akan terulang? Saya ingin kasih ilustrasi konkret aja. Kalau Anda melihat peta lalu lintas makanan dunia, ya. Jadi kita itu mengalami kemajuan ekspor di bidang pangan, buah-buahan dan rempah-rempah itu zaman Belanda. Jadi perekonomian kita di zaman Belanda itu luar biasa majunya. Kalau Anda bikin memetakan itu dan sekarang dibandingkan sekarang itu kita tidak ada 10%-nya Mesir, Israel, Yordania, yang padang pasir tapi mampu mengekspor pisang, jeruk, apel, mangga dan seterusnya, yang dulunya diminta dari kita. Nah, maksud saya, ini beliau tadi kan mengatakan sampai saya kira janjinya sih dijajah kan gitu. Nah, kalau saya kira kita memang punya bakat yang besar untuk dijajah. Jadi mungkin ada baiknya bikin proposal lagi untuk supaya Belanda menjajah kita lagi. Tetapi saya kira itu bisa dihalangi dengan top down revolution. Yang saya maksud top down revolution itu bukan kita beramai-ramai ke Jakarta mengepung istana dan Senayan untuk kita ambil alih, bukan. Tetapi kita melakukan subversi baik
kepada siapa presidennya yang jadi nanti. Yang ini cukup satu presiden asal dia uswatun hasanah, benar, dia mau revolusi, benar. Ya, jadi seorang presiden yang revolusioner. Revolusi maksudnya apa? Pertama, revolusi pemberantasan korupsi total. Dengan dia sendiri memberi contoh, dia sendiri kalau perlu kere. Nomor 2, revolusi untuk memprimadonakan kaum tani, baik tani darat, tani sawah, tani nelayan, tani kaki lima. Tani udara nggak ada loh. Tani udara nggak ono, soale larang gitu ya. Jadi revolusi memprimadonakan apa namanya ekonomi rakyat. Terus revolusi macam-macam public service segala macam. Seorang presiden yang tahu bekerja untuk menyembuhkan bangsa ini. Itu boleh Wiranto, itu boleh Amin Rais, itu boleh siapa saja, asal mau mengerjakan ini. Kan sebenarnya siapapun jadi presiden oke-oke saja. Asal yang dikerjakannya benar. Itu yang disebut Bapak tadi revolusi. Revolusinya. Mungkin untuk Flor ada pertanyaan, ketradisionalan itu akan diwariskan terus-menerus dan bagaimana nanti cara mengubahnya, katalah begitu. Dan ini terkait dengan pernyataan Mas Yuli tadi ya, mengenai pemilih tradisional. Jadi di Indonesia ini ada yang stuck ya, jadi ngalor salah gitu salah. Pendidikan politik itu hampir mustahil dilakukan, karena yang begitu dia berurusan dengan politik, dia langsung menjadi partisan. Gitu. Jadi kalau dia melakukan pendidikan politik, berarti yang dia lakukan mobilisasi dan rekrutmen. Jadi padahal pendidikan politik yang kita maksudkan di dalam bernegara ini adalah rakyat dipandu untuk mengerti hak-haknya sebagai warga negara dalam konteks kenegaraan dan kerakyatan yang seluas-luasnya. Nanti produknya dia mau memilih pemimpin yang mana, parpol yang mana, itu produk dari dia sendiri. Sementara pelaku-pelaku politik itu kalau ketemu rakyat itu pasti langsung rekrutmen dan mobilisasi. Saya pikir saya merasa sendirian selama ini untuk melakukan pendidikan politik kerakyatan kenegaraan yang benar-benar netral untuk semua kalangan. Karena mustahil orang parpol akan begitu. Parpol ini pokoknya kue melu aku, nek ora iso tak bayar wis gitu. Gitu. Dan seterusnya. Nah, tetapi saya juga melihat rakyat itu yang tidak tradisional amat sebenarnya. Rakyat itu sekarang juga ya pinter-pinter juga lah. Misalnya kalau hari ini ada 3 order untuk kampanye, ya kita lakukan 3 kampanye. Itu kalau Pak ini mungkin cuman 20.000 enggak apa-apa, 1 kilometer deh keliling pakai motor. Jam berikutnya mungkin Bu itu agak mahal itu ya 2 kilometer kan gitu kan dan seterusnya. Nah, sekarang saya hubungkan dengan pertanyaan yang terakhir, dengan pemilih tradisional yang seperti ini ada harapan atau tidak untuk melakukan perubahan-perubahan? Dan beliau pesimis apa anak muda, apa ada anak muda yang mampu melakukan pemandirian dirinya dan membebaskan dirinya dari kontaminasi orang tuanya? Menurut saya sekarang yang dibutuhkan itu top down, bukan bottom up, top down leadership. Itu cukup 1 orang tapi benar-benar. Dan itu paling lama 2 tahun kita sudah akan berubah. Tapi 1 orang ini jangan gemblelengan, ya, jangan gemblelengan, jangan gundul pacul. Dia ini nyunggi wakul bener dan jangan sampai wakulnya dijupoki dhewe segone dibadoki. Nah, sekarang yang selama ini kan wakulnya dijupoki dhewe dan jaga jangan sampai ngelimpang. Sebab selama ini setahu saya wakul yang disunggi di atas kepala ini tidak pernah ditaruh di atas kepala, dikempit. Juga ini dijupoki dhewe kae. Oh iya gitu. Saya tetap optimis Pak. Kalau saya tidak optimis, saya akan menyumbang keputusasaan yang besar. Memang harus optimis. Lemu kok pesimis, gitu katanya begitu. Saya kira untuk calon-calon gubernur yang akan datang kita punya moderator ini yang sangat terbiasa. Baik, ini masih ada telepon lagi ini Cak Nun ya. Moga-moga pertanyaannya juga sesuatu yang hebat ini. Silahkan, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Pak Indrani. Ya Pak Indrani. Irzani ya. Assalamualaikum Cak. Iya, waalaikumsalam. Tadi saya menyimak kalau menurut Cak pasangan-pasangan atau calon presiden dan wakil presiden ini masih tanggung-tanggung gitu ya. Sehingga menurut Cak Nun itu proses recovery untuk Indonesia ini lama. Nah sekarang ini calon-calon kan sudah ada dan malah sudah dipilih nanti ya. Dengan kondisi seperti ini, menurut Cak Nun itu untuk supaya proses recovery Indonesia itu tidak menjadi lama, gimana strategi yang menurut Cak Nun itu? Karena bagaimanapun kalau kita mau menemukan mungkin idenya Cak Nun tadi, udahlah presiden paling buruk sehingga proses recovery bisa cepat sehingga kita tahu kelemahan dari yang lain. Saya pikir itu yang bisa saya tanyakan. Makasih Cak Nun. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Nah ini jadi malah akan seneng memilih presiden yang paling buruk gitu. Enggak juga. Jadi segini, saya berpedoman bahwa manusia itu dinamis.
Kadang-kadang kalau ada pemilihan lurah yang satunya ustadz, yang satunya bekas maling, itu bisa jadi yang lebih bagus bekas maling. Wah, betul. Karena apa? Karena kalau dia ustadz, dia sudah baik citranya, sehingga dia tidak terpacu untuk melakukan apapun, ya, untuk meningkatkan presiden. Sementara si maling yang jadi lurah ini, dia malu juga dibilang maling. Saya mau menunjukkan bahwa saya berbuat baik, maka dia bisa jadi lebih menjadi lurah yang Termotivasi lebih baik. begitu ya. Artinya manusia itu tidak mesti kok. Artinya sampai hari ini seseorang Anda nilai 8+, itu bisa jadi besok 7 men. Sekarang dia seorang bandit yang seorang bandit yang kurang ajar, besok pagi dia mendapat hidayah dari Allah, dia bisa lebih alim daripada sampean. Bisa aja. Jadi manusia dinamis dengan dinamitas manusia. Saya selalu optimis dengan siapapun, tapi menurut saya yang terbaik kita lakukan adalah siapa nanti yang jadi. Kita lihat punya akses nggak Anda untuk mempengaruhi dia. Siapapun yang jadi artinya dia yang punya, ya dia yang pegang pedang. Kalau kita bisa pengaruhi dia, Anda mau jadi orang besar enggak? Anda mau dapat mahkota enggak dalam sejarah Indonesia? Apa yang disebut mahkota presiden? Mahkota adalah kalau rakyat tertawa, itulah mahkotamu. Kalau rakyat menangis, itu mahkotamu ambruk dari kepalamu. Nah sekarang siapapun presiden yang jadi, harus difikirkan kemungkinan-kemungkinan untuk memberi pengaruh terus-menerus kepada dia, sehingga dia berbuat yang terbaik, sehingga tingkat kontrol dari mahasiswa harus besar, tingkat kontrol dari parpol-parpol lain harus besar. Saya agak menyesal kepada PKS dalam arti PKS kenapa tidak bikin oposisi murni misalnya. Jadi tidak usah nyalonin capres, tapi dia bikin negara sendiri. Capres saya ini, presiden saya ini, kabinetnya ini, dan setiap kali aktif untuk menanggapi setiap masalah. Kalau presidennya PKS akan begini, sementara yang jadi presiden betul cuman begitu. Kalau menterinya PKS akan berbuat begini. Jadi selalu menjadi cermin bagi pemerintahan yang resmi. Bukan dia bergabung kepada salah satu. Sebenarnya gitu. Ini mumpung ada teman-teman PKS di sebelah pojok sana. Saya juga PKS pakai kumis sedikit. Iya. Jadi ini ada telepon lagi dari pemirsa. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, dari siapa Pak? Dari Pak Budi Sleman. Oh, monggo Pak Budi. Ya, saya mau tanya ini masalah pada Pak Ainun Nasib. Masalah tayangan tadi Pak, reformasi yang kebablasan. Sekarang peta politik itu menjual agama masuk ke dalam politik. Nah ini apakah masuk juga reformasi politik yang kebablasan mentok atau gimana? Ini kan juga termasuk membingungkan pemilih ini. Terima kasih. Iya, memang saya kira sebenarnya kita ini salah dasarnya Pak. Sebenarnya kalau kita tidak pakai sekularisme, yang namanya jual agama itu tidak ada. Karena dalam sekularisme ini agama sama politik ini 100% harus dipisahkan. Kalau dia disentuhkan, dia menjadi salah satu menang. Padahal kalau Anda orang beragama, sebenarnya agama itu include all side of your life. Jadi kalau saya, kampanye terbaik itu di masjid, gereja, dan kuil-kuil. Anda kalau kampanye di masjid, Anda lebih terkontrol, Anda agak sedikit takut sama Tuhan, Anda menjadi lebih sopan. Menurut saya bukan itu mencampurkan agama. Loh, memang agama ini datang untuk ngurusi orang kencing, untuk ngurusi petani mencangkul, untuk ngurusi timbangan kita di pasar. Sampai orang mati. Sampai orang mati, sampai semua. Apalagi negara dan parpol-parpol. Sesungguhnya mereka harus dikontrol oleh agama. Cuman sekarang karena sekularisme yang terjadi, akhirnya karena agama tidak punya otoritas dan agama sendiri tidak mampu diekspresikan dengan kewibawaan oleh para pelaku agama, termasuk oleh kiai-kiainya, akhirnya agama menjadi pengemis di bidang politik. Mestinya masjid itu mempengaruhi yang terjadi di pasar, karena pasar sama masjid dipisah, ya, lama-lama nilai pasar masuk masjid. Jadi akhirnya yang jual beli tidak hanya di pasar tapi di masjid juga jual beli, kan begitu. Nah itulah yang terjadi sekarang. Bahkan sekarang yang saya ceritakan tumpukan tadi itu proposal dari masjid diajukan ke pasar. Saya kira kita harus menentukan sikap. Ini Cak Nur yang harus bertanggung jawab, Nur Khalis Masjid. Dia harus ngomong, dia harus ngomong lagi mengenai sekularisme itu apa sebenarnya, sekularisasi itu apa. Ini karena kita dipandu oleh nabi-nabi modern tapi nggak diterusin. Sekarang tutup tengah sawah bingung nang bisa iki. Baik, terima kasih Pak. Ini mungkin sebagai penutup nanti kita akan minta kira-kira akan tercapai berapa waktu ini Cak Nun? Apa 2, 3 atau mungkin 5 kali pemilu baru orang sampai pada tahap posmo seperti itu?
Saya mohon maaf, yang pertama yang kita antisipasi, yang paling ditakutkan teman-teman di Jakarta terutama adalah 2 bulan menjelang putaran kedua. Yang paling mereka takutkan adalah kalau MH tidak masuk tadi, Mega Hasyim tidak masuk putaran kedua, itu paling ditakutkan karena akan ada situasi yang syubhat, situasi yang tanggung, bikin uring-uringan orang yang ikut beliau berdua. Nah, saya tidak tahu ini mau berdoa bagaimana. Mudah-mudahan masuk supaya tidak ribut, apa saya gimana, doanya juga repot juga saya. Kalau doa saya berarti kampanye juga kan gitu. Jadi saya tidak tahu Tuhan biasanya bagaimana. Nomor 2 yang Anda tanyakan mengenai jangka-jangka waktu ke depan, saya hanya ingin merespon begini. Kaum modernis itu hanya punya satu jalan kalau melihat apa-apa, yaitu jalan keluar rasional. Tapi orang yang tidak hanya mengerti dunia horizontal dan tapi juga percaya kepada vertikal, orang yang tidak hanya mengurusi bumi tapi bisa mendengarkan suara langit, masih punya 2 jalan keluar. Kalau di kalangan Nahdliyin sudah jelas, setelah jalan keluar akliyah, termasuk ijtihad segala macam tadi, ada jalan keluar yang namanya syafaat. Syafaat itu hubungan cinta Anda dengan Nabi Anda, dengan Tuhan Anda, dan ada satu perjanjian segitiga di situ sehingga kepepet kayak apapun Anda masih bisa lolos dari lubang jarum, kan gitu. Kata orang Indonesia ini kalau lepas dari krisis, tunggulah onta masuk lubang jarum. Saya bilang dengan syafaat bisa, bisa. Dan hidup saya di situ. Nomor 3 jalan keluar yang namanya kudroh, Mas. Kudroh ini, Kudroh ini adalah, lu gimana Gus Dur kok bisa jadi presiden dulu? Bagaimana Wiranto kok bisa menang di konvensi Golkar? Itu Akbar sampai hari ini tidak bisa jawab. Terima kasih Mas MH, Mas Lutfi, Mas Budi.